Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, dan budaya Indonesia. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah dan kelebihan kiai. Secara historis, gelar kiai adalah gelar yang paling tua di Indonesia, bahkan di Nusantara ini. Gelar kiai lebih tua daripada gelar sunan, gelar ustadz, atau gelar mursyid, apalagi gelar-gelar yang lain dari pemimpin agama Islam. Sejak dulu telah dikenal istilah kiai, bahkan sebelum Islam datang di Indonesia. Saat itu sudah dikenal gelar Kiai Slamet yang disematkan kepada kebo yang dianggap suci oleh masyarakat di Jawa Tengah. Ada juga Kiai Pleret, sebutan untuk tombak sakti, dan gelar Kiai Setan Kober yang disematkan kepada keris setan kober. Gelar kiai adalah gelar bagi pemimpin agama, pemimpin sosial, pemimpin budaya, bahkan pemimpin ekonomi. Karena itu, gelar kiai sangat kompleks di masyarakat, bahkan sebelum datangnya Islam di Nusantara. Adapun 10 kelebihan kiai adalah sebagai berikut. Kelebihan kiai yang pertama adalah mayoritas merupakan pewaris Nabi, baik dari segi ilmu, nasab, dan akhlakul karimah. Akhlak para kiai adalah akhlak yang diramu antara akhlak Islam dan akhlak Indonesia atau akhlak lokal. Kita tahu bahwa sebelum datangnya Islam, Indonesia atau Nusantara telah memiliki akhlak atau budi pekerti yang sangat luhur. Dengan datangnya Islam, akhlak bangsa Indonesia semakin diperkokoh. Kelebihan kiai yang nomor 2 adalah rata-rata para kiai merupakan guru pertama yang mengajarkan huruf hijaiyah, yang dimana dengan huruf-huruf tersebut seseorang atau santri bisa membaca kitab kuning, bahkan hadis dan Al-Quran. Para kiai merupakan guru pertama yang mengenalkan Tuhan dan Nabi kepada para santrinya. Para kiai sebagai guru pertama juga mengajarkan dasar-dasar ilmu ibadah seperti ilmu untuk berwudu, melakukan sholat, bertoharoh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kiai menjadi guru yang sangat dihormati daripada guru-guru yang hanya menambah ilmu pengetahuan agama setelahnya. Adapun kelebihan kiai yang nomor 3 adalah para kiai tidak mengajarkan kebencian, ujub atau berbangga diri, tidak mengajarkan politik praktis secara frontal, apalagi adu domba. Para kiai, terutama di Jawa, merupakan orang tua yang mengajarkan bukan hanya ilmu agama, tapi budi luhur yang selaras dengan Nusantara. Adapun kelebihan kiai yang nomor 4 adalah tumpuan umat. Hampir di setiap sisi kehidupan umat Islam, semuanya ada campur tangan kiai. Bahkan jika dirunut, mulai terlahir atau bahkan sebelum terlahir hingga wafat, umat Islam atau para santri khususnya selalu merepoti kiai. Saat sedang di dalam kandungan, dalam selamatan neloni, mitoni, mereka akan melibatkan kiai sebagai pemimpin doa.
Setelah lahir, umat Islam khususnya para santri juga akan mengundang kiai untuk memimpin doa. Demikian juga ketika selamatan akikah, berkhitan, menikah, hingga sholat jenazah, umat Islam khususnya para santri selalu melibatkan kiai. Dalam berbangsa dan bernegara, para kiai juga menjadi orang tua atau pelindung bagi umat Islam, khususnya para santri. Pada masa penjajah, para kiai menjadi garda terdepan yang mengusir penjajah. Demikian juga ketika PKI melakukan pemberontakan, dan hingga kini saat akidah umat Islam diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, para kiai masih saja menjadi garda depan membentengi para umat dari melencengnya akidah tersebut. Bahkan andai terjadi perang pun, doa, amalan, dan ilmu kesaktian para kiai akan kembali digunakan untuk melindungi para santri. Kelebihan kiai yang nomor 5 adalah sebagai orang tua. Di kalangan santri, kiai merupakan orang tua batin. Setelah seorang santri diserahkan kepada kiainya, maka hampir seluruh hidupnya di bawah pantauan sang kiai. Setelah belajar di pesantren, mereka akan dijodohkan oleh sang kiai. Setelah menikah, bisa jadi sang kiai akan mencarikan pekerjaan. Bahkan ketika terjadi gonjang-ganjing dalam rumah tangga, kiai seringkali menjadi konselor pernikahan. Kelebihan kiai yang nomor 6 adalah keilmuan mereka sangat mumpuni. Para kiai merupakan sosiolog, budayawan, antropolog, politikus, dan peran-peran yang lain. Karena untuk menjabat atau mendapatkan gelar kiai, seseorang akan diuji oleh masyarakat, bukan oleh gelar, apalagi gelar yang didapat saat mereka lahir. Sanad keilmuan para kiai juga sangat jelas, bukan copy paste, googling, dan lain sebagainya. Para kiai bukanlah YouTuber atau TikToker yang tiba-tiba menjadi ustadz. Para kiai juga bukan pesulap yang tiba-tiba menjadi ustadz, atau pesilat yang tiba-tiba menjadi ustadz. Para kiai juga bukan mu'alaf yang tiba-tiba menjadi ustadz, atau mantan preman yang tiba-tiba menjadi ustadz. Para kiai juga tidak menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis secara serampangan, tapi dengan ilmu atau ilmu alat yang digunakan untuk menafsirkan atau menerjemahkan bahasa Al-Quran dan hadis kepada bahasa manusia. Ilmu-ilmu tersebut diantaranya adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu i'lal, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan, ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu nasakh mansukh, qaul qadim dan qaul jadid, ilmu arud, qaidah fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak semestinya setiap orang bisa atau boleh menafsirkan Al-Quran atau hadis. Adapun kelebihan kiai yang nomor 7 adalah peredam bala dengan istighfar, doa, qiyamul lail, dan tirakat-tirakat mereka. Seorang kiai tidak serta-merta mendapat gelar kiai sebelum melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai hal dan berbagai bidang. Kelebihan kiai yang nomor 8 adalah dengan mencintai kiai sama dengan mencintai Rasulullah, yang itu artinya mencintai Allah. Kelebihan kiai yang nomor 9 adalah
mayoritas para kiai adalah kaum nasionalis. Para kiai sangat mencintai agama dalam satu paket dengan cinta terhadap negara. Bahkan hampir setiap ada keadaan darurat di sebuah negara, kiai akan menjadi garda terdepan memimpin jihad fisabilillah. Para kiai juga tidak pernah tercatat melakukan makar terhadap pemerintah yang sah. Karena seburuk apapun pemerintah yang sah, lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Kelebihan kiai yang nomor 10 adalah rendah hati. Para kiai tidak membanggakan nasab. Para kiai juga merasa sama derajatnya dengan manusia manapun, bahkan dengan non-muslim sekalipun. Hal ini dikarenakan para kiai rata-rata mengamalkan ilmu tasawuf. Para kiai juga tak segan melakukan dakwah di lembah-lembah hitam sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Gusmi. Demikianlah diskusi kita kali ini tentang sejarah kiai dan 10 kelebihan kiai. Sebenarnya kelebihan para kiai bukan hanya 10, tetapi bisa jadi ratusan kelebihan dari para kiai. Demikianlah diskusi kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, bantu subscribe, share, like, dan komen. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.